Shalom, perkenalkan nama saya Diva Aurora Berubangun dengan NPM 223410256 dari kelas 6MH. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemaparan mengenai proses input analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menyediakan data dari 52 responden, lengkap dengan kode untuk setiap variabelnya. Nah, sebelum masuk ke hasil analisis, saya terlebih dahulu menjelaskan bagaimana proses input data menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS. Nah, pada tampilan awal yang muncul, langkah pertama adalah memilih halaman variable view. Halaman ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan seluruh variabel penelitian sebelum data dimasukkan. Lalu pada kolom name ini, ketik nama setiap variabel sesuai dengan data yang telah tersedia di Excel. Nah, variabelnya yang pertama yaitu nama responden, yang kedua kelas responden, ketiga jenis kelamin, konsentrasi atau peminatan, serta kebutuhan penggunaan laptop. Perlu diperhatikan bahwa penulisan pada kolom ini tidak boleh menggunakan spasi. Lalu selanjutnya pada kolom type, eh, ubah tipe pada nama responden menjadi string karena datanya berupa huruf atau teks. Nah, untuk variabel lainnya itu biarkan dalam format bawaan yaitu numerik. Nah, selanjutnya pada kolom width untuk nama responden juga diganti jadi 100 agar eh, nama yang nanti nama di data view semuanya ditulis dengan lengkap. Lalu untuk eh, kolom desimal ubah nilai di sini semua nilainya jadi 0 agar tidak muncul angka di belakang koma pada tampilan data. Lalu selanjutnya di kolom label, ini dituliskan nama lengkap dari setiap variabel yang telah didefinisikan pada kolom name. Nah, pada kolom ini penulisan boleh menggunakan spasi untuk memperjelas penamaan variabel. Lalu selanjutnya pada kolom values, eh, kolom values, masukkan kode beserta keterangan untuk setiap kategori variabel. Nah, di sini untuk dimulai dari variabel kelas responden, di sini eh, ada 5 kategori dan mulai dari value 1 labelnya 6MB, value 2 labelnya 6MC, value 3 labelnya 6MF, value 4 labelnya 6MG, dan value 5 labelnya 6MH. Dan untuk variabel jenis kelamin ada 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan dengan value 1 dan 2. Nah, untuk konsentrasi atau peminatan juga di sini ada 4 kategori, mulai dari manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta belum memutuskan, yaitu yang diberi value 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang terakhir kebutuhan penggunaan laptop. Nah, di sini ada 3 kategori, value 1 meminjam teman, value 2 menggunakan ponsel pintar atau handphone, value 3 menggunakan laptop pribadi. Lalu, setelah pengaturan pada halaman variable view ini semuanya selesai, kita beralih ke halaman data view untuk memulai memasukkan data. Nah, pada halaman ini kolom-kolom yang telah didefinisikan sebelumnya akan muncul secara otomatis. Nah, rapikan tampilan kolom agar data lebih mudah dibaca. Lalu, eh, selanjutnya masukkan data dari Excel ke dalam SPSS dengan menyesuaikan kode yang telah dibuat. Mulai dari nama sampai eh, ke jawaban pertanyaan. Nah, selanjutnya setelah seluruh data selesai diinput, proses dilanjutkan ke tahap analisis data. Langkah yang pertama, pilih Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu
deskriptif. Nah, setelah semua variabel sudah masuk ke dalam kolom sebelah kanan atau variabel S, lalu kita klik OK. Lalu kembali lagi ke halaman data view. Kita klik lagi analyze, lalu deskriptif statistik, dan lalu frekuensi. Nah, di sini setelah 4 variabel ini masuk ke kolom kanan, kita klik statistik. Lalu di sini saya pilih mode dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu continue, lalu chart. Di sini saya pilih bar chart, lalu continue. Dan di sini saya pilih format descending counts agar nanti datanya berurut dimulai dari yang terbanyak. Lalu klik OK. Nah, setelah seluruh langkah selesai dilakukan, hasil analisis akan ditampilkan secara otomatis pada jendela output SPSS. Nah, untuk memperjelas setiap frekuensi masing-masing variabel eh, yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan pada lembar UTS yang telah saya isi. Nah, di sini eh, hasil yang saya dapat, yang pertama pada statistik deskriptif. Nah, di sini eh, variabel kelas memiliki rata-rata 3,63 yang menunjukkan kecenderungan responden berasal dari kelas 6MF dan 6MH. Variabel jenis kelamin dengan rata-rata 1,71 mencerminkan dominasi responden perempuan. Konsentrasi memiliki rata-rata 2,02 mendekati nilai tengah, sementara jawaban pertanyaan dengan rata-rata 2,52 menunjukkan mayoritas memilih laptop pribadi. Lalu untuk distribusi frekuensi berdasarkan kelas, di sini kelas 6MH merupakan kelas dengan jumlah responden terbanyak atau 18 orang, diikuti dengan kelas 6MF 16 orang, 6MG 10 orang, 6MB 5 orang, dan 6MC 3 orang. Data ini menunjukkan bahwa kelas 6MH dan 6MF mendominasi lebih dari 65% sampel. Nah, untuk tabel berikutnya, keterangan setiap tabel bisa dibaca di lembar jawaban yang sudah saya isi. Lalu yang terakhir, saya akan bacakan bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data SPSS terhadap 52 responden mahasiswa Fakultas Ekonomi UMI semester genap 2025-2026 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, distribusi kelas didominasi oleh 6MH 34,6% dan 6MF 30,8% yang bersama-sama mewakili lebih dari 65% dari total sampel. Lalu yang kedua, mahasiswa perempuan mendominasi dengan proporsi 71,2%, sementara laki-laki hanya 28,8% dari total responden. Lalu yang ketiga, konsentrasi manajemen keuangan menjadi pilihan terbanyak, yaitu sebanyak 53,8%, mencerminkan tingginya minat mahasiswa pada bidang keuangan. Lalu yang keempat, mayoritas mahasiswa 67,3% menggunakan laptop pribadi, menunjukkan bahwa laptop merupakan perangkat andalan dalam menunjang kegiatan akademik. Demikian pemaparan mengenai proses input analisis data. Sekian dan terima kasih.